sunangan di batana sumurung sial salopo manjagaon do patubuan roha do pikiran di bagasan Kristus Yesus. Amin. Oras samanginang rorongan di bagasan Yesus Kristus, bagasan minggu ta sadarion rodo hatan Tuhan kita na kasihan Lukas 17 sian ayat 11 lalu ke ayat 19. Lukas pasal 17 na Lukas sian ayat 11 lalu ayat 19 songono mah hatan Tuhan di pasal kami sian pasal kol ina terus ko padalania Yesus di Yerusalem mamulus maya sian parbaluhan di Samaria dohot Galilea. Lalu masuk tu sada huta Roma tu sia 10 halak na hulito jongjong malaki sian nadaw jana marsurah Yesus guru nami ibo maroham midahami dumi ida Yesus salahi dokihan kehe mahamu patidahon diri mutuak kamani topak mamardalani halahi maluma nenai dung ida sada halak sian halahi na dung malumnya mulak mainnya dipuji-puji ia madebata marsora nago dung lalu dijulungi Yesus marsomba maya mandok terima kasih Gusti halak Samaria do bayu itu dungi di dok Yesus mah nade he 10 halak do nani pamalumi ma di dia sambilan halak nani biasa hum halak nasingon namulak mandok terima kasih di batang dungi di dok Yesus mah jong mah jana mulak mah hapor saya amudo napal baho songonima hatani Tuhan shalom amangina oras madhita saluhut dengan nami di bagasan sonangon doon kesehatan kita sonari di dia kita berada hatani Tuhan saat kita sonari manusia bahasa Indonesia judul besarnya iman yang ulama di kota satu kita sadari menceritakan tentang 10 orang kusta Aro menghadap Yesus na siya perdalanan Nagyo tu Jerusalem mamulus maya siya Samaria Bukod Galilea. Jadi Robinson tanida do sebenarnya dalam kondisi geografis percampuran antara orang Israel dan orang Samaria, orang yang sejak dulu sampai saat ini punya konflik secara internal antara Israel dan juga dengan orang Samaria. Bahkan orang Samaria mulai di bagasan percayaan Israel adalah orang yang tidak dianggap oleh Tuhan. Bahkan mereka sering sekali membuat perumpamaan untuk menjatuhkan dan juga menghancurkan orang Samaria. Alai di bagasan kita sadari ada iman dan kepercayaan dari orang Samaria yang ditujukan oleh Yesus di bagasan kepercayaan. Hal parjuruna gyutaida. Songon dia ada kepercayaan ni alai. Pertama-tama ada 10 orang kusta. Naro mendapatkan Yesus. Mungkin madibegi halaki songon dia do cerita tentang Yesus. Setiap perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan, setiap pengajaran nadung di gereja Yesus, makanya berani halaki mandok molus yang bahasa kolai do baca kami ayat 13. Marsurak do halaki lawan mendapatkan Yesus nin. Yesus guru nami. Ada kata guru nami yang berarti ada kepercayaan, ada kepercayaannya halaki bahwa Yesus adalah guru mereka, adalah pengajar yang baik dan benar menurut mereka, walaupun mereka pada saat itu kondisinya orang kusta. Orang kusta adalah orang yang dijauhi. Manusia bahasa Batak kalau lebih kulito untuk menjelaskan penyakit yang sangat dekat dengan kusta. Lengwel hal yang paling dekat dengan kusta ini adalah borohot. Karena songonima kondisi ada sakit yang sangat banyak di tubuh ini. Kalau angin acik masuk di pamata dan biasanya ini akan dimasukkan ke ujung-ujung desa, ujung-ujung kota dalam tempatnya halaki khusus. Jalan sepangalnya halaki ini payak kondau do sempat tinggal halaki. Betapa mereka sangat disingkirkan oleh orang banyak dan mereka dianggap bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh dosa. Jadi
orang-orang yang merasa diri mereka berdosa, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan ini bisa mengaku seorang guru. Dakulan Yesus guru nanti. Sangat banyak guru. Nabahata doa kamalim nanti. Tapi kenapa orang kusta ini, 10 orang kusta ini bisa memanggil Yesus guru? Karena sudah banyak perbuatan dan pengajaran Yesus berfokus kepada orang miskin, orang terpinggirkan, dan orang-orang yang sedang sakit. Buat kalakima tempat yang jauh, ladau senang kana toro. Alanya nana meloman jono kalaki pasti orang di sekitar itu akan menjauh. Walaupun Yesus bisa menerima. Mulai berupa di hadawan, rondo ciramai. Berteriaklah mereka mendapat Tuhan. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Dari depan Yesus malu atau simsala bukan seperti kehemat tuak kamali, dapat tomak kamali. Dan mereka pergi mengikuti perintah Yesus. Yang mereka percaya bahwa marhide kamali malu mak. Itu dalanan lo mendapat tunang kamali. Mereka mendapatkan kesembuhan yang luar biasa daripada itu. Seluruh sakit kustanya sembuh. Tapi ada hal yang menarik. Dari 10 orang yang disembuhkan, hanya 1 yang mengucap syukur, 1 yang bersuka cita. Olah sarado nama muji guarni Tuhan Dewa. Artinya dalam persentase hanya 10% orang yang mengucap syukur waktu ada permasalahan dan pergumulan. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, hupio de bata, tapi setelah diselesaikan oleh Tuhan, hanya 10% yang mengatakan terima kasih Tuhan atas pertolongan. Hal-hal yang terjadi mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengingatkan hal pertama yang mau diingatkan, soalnya kita mendokter terima kasih. Itu dia mata di bagasan mulut. Soalnya dia pergumulan dan hal-hal yang sangat menyakitkan diri kita ternyata sudah dibantu Tuhan untuk keluar dari masalah kita. Bahwa kita mendokter terima kasih. Hal yang kedua yang perlu untuk disampaikan melalui firman Tuhan ini, soalnya itu Allah yang menjadi pusat perhatian dalam hidup. Soalnya dia iman bisa menyelamatkan. Artinya iman itu harus dimiliki oleh seorang yang percaya dengan memusatkan hidupnya, pikirannya kepada Tuhan. Mulai dong pena masa di bagasan mulut. Ikon debatado parjolo sisama. Dan akka natuba, dan akka natoras, dan akka halak namalo namanang dadu. Alai ikon debatado di bagasan tangnya. Ido parjolo. Sudahkah hidup di dalam doa sama dia, hubungan atau relasi kita secara pribadi dengan Tuhan? Sudahkah kita hidup dalam doa-doa pribadi setiap hari kepada Tuhan? Kalau ada permasalahan menikah roh di Tuhan, atau ikut hacik jepar jolu ulukta baru mengadu ada kepada Tuhan? Apakah sudah tidak ada lagi tenaga, tidak ada lagi kekuatan baru kita mengadu-adu ke Tuhan? Jangan pernah nahan kekuatan. Hati-hati ya mata, labahatan besonari, penyakit-penyakit kusta secara rohani atau pribadi. Kalau kita mau setiap penyakit kusta yang ada dalam diri kita ditahirkan dan dipulihkan oleh Tuhan, roh kita. Oh Tuhan, guna. Mana tu dia pehita lau diparak Tuhan untuk menyembuhkan setiap penyakit dosa yang ada dalam diri kita. Ikut siap kita. Tapi ingat, setiap iman itu bisa menyembuhkan di hari-hari yang berikutnya. Waktu ada ucapan syukur, soalnya dia mendokter terima kasih Tuhan, dan marhite-hite hepe mendokter terima kasih, dan marhite-hite sian material mendokter terima kasih. Tapi soalnya dia dorong aku, hulean sebagai persembahan yang hidup dalam pelayanan-pelayanan. Bagaimana aku bisa menyambut orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan, di dalam kehidupan. Bagaimana aku mau memuji dan memuliakan Tuhan di bagasan pakitian pumuan-pumuan ada. Mari bersama-sama kita hidup dalam persekutuan yang mendamaikan. Iman akan menyelamatkan setiap orang. Naparjolo au
nadi salah. Kemudian saudara-saudara, kemudian orang-orang di sekitarku, itulah yang sedang diselamatkan. Mar hite-hite hapor saya nado di bagasan diri. Tuhan yang memberkati kita, dan biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Martanya le Tuhan debata makasih di bagasan hatani Tuhan ini benami semua kas dulu Tuhan hatorangan di kami dia nami kon mengucapkan di bagasan diri nami bahaso ikut Tuhan dosi dapat tenang di bagasan sudi penyakit secara fisik bahkan secara rohani nama saya di bagasan muruna nak pasombu habis tar hamoral dohot ahan arung di bagasan diri nami dipergunakan untuk menyelesaikan setiap masalah. Labai mengasungari Tuhan hapor sayang nami natu Tuhanima na membaik kaya mendapat tondalan lau malu sias sudi penyakit naro di bagasan siru hawar kami Tuhan jala perbubuihan lau mandokot terima kasih berucapan syukur di bagasan Tuhan di bagasan tegul mito dok sudia kesalahan ketok tong terpuji keluarga Tuhan kot termuliakan betul Tuhan ajar di bagasan buahnya anak Tuhan Yesus Kristus Maria. Amin.